Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Saputra, NIM 190111109. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang riset pemasaran dan bisnis yang cocok pada masa pandemi saat ini. Riset pemasaran. Pengertian riset pemasaran adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan lebih memahami target pasar perusahaan. Riset pasar juga merupakan proses menentukan kelayakan layanan atau produk baru melalui riset yang dilakukan langsung dengan pelanggan. Adapun pengertian riset pemasaran menurut para ahli. 1. Menurut Philip Kotler. Menurut Philip Kotler, riset pemasaran adalah suatu perencanaan, pengumpulan, analisis dan laporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapkan oleh perusahaan. 2. Menurut Robi Susatyo. Menurut Robi Susatyo, riset pemasaran adalah suatu pengidentifikasian yang lebih objektif dan tersistematis yang akan dilanjutkan dengan pengumpulan, analisis, dan perangkaian beberapa informasi yang bertujuan agar dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan yang masih berkaitan dengan solusi permasalahan dan penentuan berbagai peluang dalam proses pemasaran. Ketiga, menurut Marketing Association. Menurut American Marketing Association, riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen dengan pelanggan, publik dengan pemasar melalui informasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisi peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan penyempurnaan dan mengevaluasi upaya pemasaran, pemantauan kinerja pemasaran, dan memperbaiki pengertian pemasaran sebagai suatu proses. Tujuan riset pemasaran. Tujuan dari riset pasar untuk melihat pasar yang terkait dengan barang atau jasa tertentu untuk memastikan bagaimana audiens akan menerimanya. Berikut beberapa tujuan dari riset pemasaran. 1. Mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada. 2. Bebas dari pengaruh keinginan pribadi. 3. Identifikasi meliputi kegiatan melalui dari masalah manajemen sampai merumuskan ke dalam bentuk masalah riset pemasaran. 4. Menggunakan metode yang tepat dan pengumpulan data risetnya. 5. Menggunakan analisis yang tepat. 6. Interpretasi. Fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan sebuah langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran. Program pemasaran pada tahun yang baru biasanya turut dipengaruhi oleh hasil riset pemasaran dilakukan perusahaan di akhir tahun. Riset dapat dikatakan sebagai mata dan telinga perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan keinginan konsumen terhadap perusahaan. Riset pasar memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Evaluating atau evaluasi. Riset pemasaran ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi evaluasi dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning dibandingkan dengan produk pesaing. 2. Understanding. Riset pemasaran ini berfungsi untuk menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Riset pemasaran yang dilakukan biasanya adalah riset yang menggambarkan potret kebiasaan dan perilaku konsumen serta harapan dan keluhan mereka tersebut. 3. Predicting atau prediksi. Fungsi riset pemasaran ini merupakan prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran yang sangat berisiko karena sifatnya sangat relatif. Objek riset pemasaran.
Objek dari riset pemasaran terdiri dari satu, produk. Produk masuk dalam hal yang paling penting dalam pemasaran. Apabila tidak ada produk atau jasa, maka tidak ada yang dipasarkan. 2. Harga. Tujuan riset harga sudah pasti untuk melihat kesesuaian antara harga dan produk yang dihasilkan. Promosi. Riset promosi dijalankan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu promosi terhadap pemasaran produk. Distribusi. Riset distribusi dijalankan untuk melihat apakah perjalanan distribusi berjalan dengan baik atau tidak. Metode riset. Sebelum memulai langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran, kita perlu memahami metode yang digunakan. 1. Metode kuesioner. Metode ini merupakan menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir akan disebar kepada sampel riset tergantung dengan subjek riset yang digunakan. Misalnya, kita ingin melakukan riset bisnis minuman kekinian. Kita dapat memilih responden dari komunitas usia 15-25 tahun yang tinggal di daerah tersebut. Kedua, riset grup. Riset grup dilakukan dengan diskusi kelompok yang memiliki motivasi sama terhadap suatu hal. Ketika kita menanyakan kebutuhan mereka, melakukan tes produk kepada mereka, dan juga memberikan pertanyaan terkait opini yang terkait dengan bisnis kita. Ketiga, yaitu survei. Jika kuesioner dilakukan dengan responden tertentu, survei lebih bersifat acak. Sejatinya metode ini digunakan untuk mendapat gambaran umum yang berkaitan dengan bisnis kita. Keempat, observasi. Metode ini lebih bersifat deskriptif, di mana kita dapat mengamati langsung situasi pasar, baik mengamati tren melalui media sosial dan outlet berita. Kita dapat langsung mendatangi pasar dan juga mengamati suatu peristiwa dengan menganalisis sebab akibat. Jenis-jenis riset pemasaran. Riset primer. Riset primer berasal dari target pasar atau target riset dengan langsung. Tujuan dari riset primer adalah menjalankan pengumpulan informasi agar tahu kondisi atau keadaan pasar saat ini. Kedua, riset sekunder. Sedangkan dalam riset sekunder, data yang didapat, laporan, publikasi, dan hal yang berhubungan yang sudah diterbitkan secara umum. Riset sekunder mempunyai tujuan untuk menganalisa data yang sudah tersedia yang selanjutnya menjadi pertimbangan sebuah strategi pemasaran yang ampuh. Langkah menyusun riset pemasaran. Langkah sistematis yang harus dilaksanakan dalam menjalankan riset pasar antara lain adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menjalankan riset pemasaran atau pasar adalah merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Kedua, menentukan desain riset. Desain riset dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan melakukan kuesioner dengan berbagai model yang ditentukan. 3. Merancang metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder biasanya berupa data yang diambil dari buku, internet, dan pustaka lainnya. 4. Mengambil sampel dan mengumpulkan data. Selanjutnya, kita melakukan pengambilan sampel dan mengumpulkan data kita di lapangan. 5. Melakukan analisis dan interpretasi data. Sebuah pengumpulan data tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kesimpulan jika tidak lakukan analisis dan interpretasi data. Menyusun laporan riset. Laporan riset pasar bisa berupa laporan hasil kesimpulan serta rekomendasi penelitian yang diberikan kepada pihak manajemen. Demikian 6 langkah dasar yang dapat kita gunakan untuk melakukan riset pemasaran dengan baik. Contoh riset pemasaran. Contoh riset pemasaran
Misalnya, perusahaan mie instan. Dulunya, masyarakat Indonesia tidak mengenal adanya mie instan dengan versi jumbo. Semua perusahaan mie instan memproduksi mie dengan kemasan dan besaran serupa. Namun kemudian, muncullah ide untuk membuat mie instan dengan kemasan jumbo atau besar. Hal ini mungkin muncul karena ada beberapa permintaan untuk kemasan mie instan yang lebih besar. Sampai pada tahap ini, perusahaan mie belum mengetahui jelas seberapa besar ukuran pasar yang membutuhkan produk mie tersebut. Untuk itulah dilakukan riset pasar. Fungsinya untuk mengetahui beberapa besar permintaan masyarakat terhadap mie ukuran jumbo ini. Untuk selanjutnya, bisnis yang bisa atau yang cocok dibuat di kondisi pandemi saat ini akibat dari COVID-19, yaitu menurut saya bisnis online seperti menjual produk pakaian maupun makanan, di mana saat ini tentu karena perlu melakukan protokol kesehatan sehingga banyak orang merasakan enggan untuk keluar rumah, sehingga apa saja yang mereka perlukan mungkin seperti makanan, pakaian, mereka berbelanja secara online agar tidak perlu lagi keluar rumah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.